Shalom, semuanya shalom, yang di rumah-rumah juga shalom. Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita sudah melewati bulan Januari pada tahun yang pertama 2021. Dan kita melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah berakhir. Itu seperti janji Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Karena itu kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita, datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur saat ini. Kita menyembah, kita meninggikan Tuhan kita yang layak dipuji. Mari siapkan hati kita, datang kepada Tuhan. Oralamaya shikara lamata kaya ralamaya shikara shikara lamaturia ralamaya shikara lamata kaya shikara ya shikara ya ralamaya shikara kaya shikara lamaya shikara lamaya shikara maturia rata kaya shikara kaya ora lamaya shikara maturia rata kaya shikara lamaya shikara lamaya shikata kano ya shikara. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kau Allah kami yang hidup. Kau Tuhan kami yang hidup. Tuhan yang menyelamatkan kami hari demi hari, tidak pernah meninggalkan.
bahkan tidak pernah membiarkan kami. Walaupun kami melalui masa-masa yang sukar dalam hidup kami, namun Engkau Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau bersama dengan kami Tuhan Yesus. Karena itu kami bersyukur. Dan saat ini dimanapun umat-Mu berada, menyeru Engkau Tuhan, di rumah-rumah, dimanapun anak-anak-Mu menyatukan hati menyembah Engkau saat ini. Tuhan, Engkau berkuasa. Tuhan, Engkau berdaulat atas hidup kami. Hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu menyembuhkan, hadirat-Mu membebaskan, hadirat-Mu memberi terobosan-terobosan yang baru, hadirat-Mu menghidupkan kembali semangat yang patah. Bahkan hadirat-Mu Tuhan memberikan mujizat-mujizat bagi setiap umat-Mu yang menyeru kepada Engkau saat ini ya Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur kepadamu. Kami satukan hati kami, meninggikan Tuhan yang hidup, Allah yang perkasa, Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di bumi dan di surga, yang bertahta dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami meninggikan Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari siapkan hati kita datang menyembah Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji ku tinggikan, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama. Segala puji
Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk membuka firman Tuhan pada hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini Bapak ke dalam tangan-Mu saja, biarlah Roh Kudus yang berkarya atas kami, dan kami percaya menerima lawatan-Mu sehingga kami mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan keajaiban dan berkat-berkat yang baru berasal dari Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kembali lagi kami menyapa Anda dimanapun Anda berada. Dan ibadah hari Minggu hari ini menutup bulan Januari di tahun yang ke-2021. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah tenaga rohani. Tidak terasa hampir 1 tahun kita mengalami situasi pandemi seperti ini Bapak Ibu Saudara, dan salah satu yang disorot adalah tenaga kesehatan. Kemarin saya sempat mencari-cari definisi dari tenaga kesehatan itu apa. Saya menemukan tenaga kesehatan atau yang biasa kita singkat nakes adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Itu adalah nakes Bapak Saudara. Saya ambil dari Wikipedia dan juga referensi dari Kementerian Kesehatan. Dan ternyata nakes ini memiliki 13 macam kategori, dan saya tidak akan menyebutkan semuanya Bapak Saudara, hanya ada beberapa saja yang akan kita simak. Yang pertama ada tenaga medis yang terdiri dari dokter spesialis, ada tenaga keperawatan yaitu perawat profesional, perawat spesialis dan lain sebagainya, ada tenaga kebidanan, ada tenaga farmasi, apoteker, ada keterapian fisik yang terdiri dari fisioterapi. Juga ada tenaga keteknisian medis yang terdiri dari radiografer, laboratorium, dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya, tenaga promosi kesehatan masuk dalam nakes ini Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir yang kita simak adalah tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan. Kalau kita tarik kesimpulan, intinya nakes adalah kalau seseorang itu menghadapi masalah medis, maka seorang nakes akan menerapkan ilmunya, menerapkan pengalamannya yang berkaitan dengan medis tersebut Bapak Ibu Saudara. Itu inti dari tenaga kesehatan. Hari ini kita akan berbicara tentang tenaga rohani Bapak Ibu Saudara. Kalau kita langsung menarik kesimpulan yang sederhana atau boleh kita singkat menjadi naroh. Naroh adalah setiap orang yang menghadapi apapun dengan mengandalkan kemampuan Roh Kudus. Saya ulangi. Naroh adalah setiap orang yang menghadapi segala situasi apapun dengan mengandalkan kemampuan Roh Kudus. Dan naroh ini juga sama, terdiri dari beberapa elemen masyarakat Bapak Ibu Saudara. Saya tidak akan menyebutkan semuanya, tetapi di sini yang ada adalah kependetaan. Di situ terdiri dari pendeta penuh, PDT, pendeta muda, dan juga PDP. Ada juga staf gereja, baik yang full timer maupun yang part-timer, ada juga pelayan gereja yang terdiri dari pelayan mimbar dan non-mimbar. Bapak Ibu Saudara pasti sudah sangat memahami dan sering menjumpainya. Ada juga aktivis yang terdiri dari pengurus gereja, pendoa syafaat, visitor, atau tim kunjungan dan lain sebagainya. Masih banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Jika kita akhir-akhir ini bertemu atau kita memiliki relasi keluarga yang tergabung di tenaga kesehatan, pasti mereka akan pembahasannya tidak jauh tentang prokes Bapak Ibu Saudara.
prokes mereka 3M, ya kan? Tetapi hari ini juga ada protokol rohani yang kita singkat proroh. Kalau prokes ada 3M, di proroh juga ada 3M. M yang pertama, menjaga jarak hubungan dengan Tuhan Yesus. Menjaga jarak hubungan dengan Tuhan Yesus ini bukan berarti harus menjaga jauhnya, tetapi harus menjaga jarak relation, lebih ke hubungannya dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Memang pandemi ini membuat jarak sosial kita jauh dengan siapapun, dengan relasi kita, di tempat kerja, di rumah, bahkan di keluarga pun juga kita dengan situasi tertentu harus menjaga jarak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di situasi ini hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh menjauh. Mazmur pasal yang ke-84, ayat yang ke-2, 3, dan ayat yang ke-5 sampai 8 berkata demikian. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ayat yang ke-5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ayat yang kedua dan yang ketiga di sini menggambarkan seseorang yang rindu ingin tinggal dekat dengan Tuhan. Hatinya hancur, hanya ingin merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Di sini adalah menceritakan bahwa seseorang mempunyai kerinduan yang sangat dalam, memiliki keinginan, kepingin dekat di rumah Tuhan, kepingin dekat di pelataran Tuhan, kepingin dekat dengan hadirat Tuhan. Dan perlu diketahui Bapak Saudara, orang yang dekat dengan Tuhan akan mendapatkan kekuatan. Bahkan di ayat yang ke-7, ini ayat yang sungguh indah, mari kita bersama mencermatinya. Ayat yang ke-7 berkata, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Orang yang dekat dengan Tuhan, maka akan diberinya kekuatan, bahkan ketika melewati lembah yang Baka, mampu orang ini mengubah dari yang lembah Baka menjadi tempat yang bermata air. Tempat yang bermata air ini tempat yang sungguh menyenangkan, sumber kehidupan, sumber berkat untuk berkat bagi keluarga dan sekeliling kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat. Jika kita mendengar ayat yang ke-8 ini, kita juga teringat ayat firman Tuhan yang terambil di Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-31, yang bunyinya demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Intinya sama Bapak Ibu Saudara. Berjalan makin lama makin kuat. Di Mazmur berkata demikian. Di Yesaya, mereka akan naik terbang dengan kekuatan, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini adalah situasi yang luar biasa untuk keadaan manusia Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Seseorang yang dekat dengan Tuhan mendapatkan kekuatan. Harusnya berjalan makin lama makin lelah. Harusnya berlari makin lama makin lesu. Tetapi di sini firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Nah, pertanyaannya untuk kita semua, bagaimana cara kita mendekat dengan Tuhan? Mari kita simak lagi Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu,
yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ini adalah kata kuncinya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita menjaga hubungan dengan Tuhan, yaitu terus-menerus memuji-muji Tuhan adalah kata kunci pertama. M yang pertama yaitu menjaga jarak hubungan dengan Tuhan Yesus, agar kita diberikan kekuatan dari Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, terus-menerus memuji-muji Tuhan di rumah kita, di tempat pekerjaan, di kamar kita, dimanapun Bapak Ibu Saudara boleh dalam hati. Tetapi mari kita terus menerus memuji-muji Tuhan, sebab dengan memuji-muji Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Dan orang yang dekat dengan Tuhan mendapatkan kekuatan untuk mengubah lembah yang baka menjadi tempat yang bermata air. Menutup poin yang pertama, mari kita beranjak ke poin yang kedua. M yang kedua adalah memakai masker keselamatan. Bapak Ibu Saudara, masker itu menutup area muka kita, wajah kita. Kita teringat dengan salah satu alat juga yang dibahas di firman Tuhan, yaitu ketopong. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketopong ini adalah penutup kepala dan penutup muka. Fungsinya hampir mirip Bapak Saudara, hanya materialnya yang berbeda. Kalau ketopong dulu digunakan untuk berperang secara fisik, terbuat dari bahan logam, tetapi kalau masker untuk melindungi muka juga dengan kondisi kita yang sekarang ini, yaitu memerangi yang tidak kelihatan, virus, dan terbuat dari kain, kebanyakan dari kain Bapak Ibu Saudara, dan masih ada beberapa banyak bahan yang dipakai oleh masker ini. Mari kita membuka di 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat 5 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang," ayat yang ke-8, "baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan." Ada beberapa kata kunci di 1 Tesalonika ini Bapak Saudara. Kita adalah orang-orang siang, kita adalah orang-orang terang. Kita bukan orang malam, kita bukan orang kegelapan. Dan kita adalah orang-orang yang sadar. Kita harus menjadi orang yang sadar bahwa kita ini sedang mengalami situasi yang berbeda dari biasanya. Oleh karena itu kita harus memakai masker kita dimanapun kita berada. Kita harus memakai masker keselamatan kita. Kita pegang firman Tuhan, kita pegang Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, kita adalah orang sadar bahwa kita butuh pertolongan dan kita harus diam di dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu kita tetap memakai masker kita. Kita adalah orang yang sadar, orang yang paham, orang yang tahu kita sedang mengalami tekanan, kita sedang mengalami situasi yang berbeda. Kata kunci yang berikutnya adalah kita memiliki pengharapan keselamatan. Jangan pernah lepaskan Tuhan Yesus. Kita pakai iman kita, apapun yang terjadi, dengan segala situasi dan juga pergumulan Bapak Ibu Saudara, kita pegang Tuhan Yesus di dalam hidup kita dan panggil namanya di dalam setiap doa kita. Jangan pernah melepaskan sumber keselamatan kita, yaitu Yesus Kristus. Kemanapun melangkah, pergunakan firman iman. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 dikatakan, "Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman." Bagaimana cara kita memakai masker keselamatan? Perkatakan firman Tuhan setiap hari Bapak Saudara. Perkatakan firman Tuhan setiap hari. Karena masker keselamatan atau ketopong keselamatan itu menutupi kepala dan muka kita, wajah kita. Oleh karena itu mari kita perkatakan firman Tuhan setiap hari. Perkatakan firman iman di dalam nama Tuhan Yesus untuk
Bapak Ibu Saudara yang mengalami sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini juga segala sakit penyakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, untuk setiap orang-orang muda yang sedang mencari pekerjaan, dijawab pergumulannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan mencari rumah, dijawab oleh Tuhan. Begitu juga dengan jemaat GBI Purwodadi yang saat ini sedang bergumulan dengan rumah Tuhan. Kami percaya dengan iman Tuhan Yesus sudah menyediakan rumah ibadah untuk kita semua. Itu tadi adalah poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Poin yang ketiga, M yang ketiga adalah mencuci tangan atau mengkuduskan diri atau menyucikan diri, membersihkan diri. Bapak Ibu Saudara, kita semua manusia, semuanya tanpa terkecuali sekarang ini mempunyai kebiasaan yang baru, yaitu cuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air yang mengalir. Lalu kita membawa hand sanitizer kemanapun kita pergi, mandi, keramas, bahkan relasi saya pun juga ada yang setiap kali keluar rumah maka pulangnya harus mandi, Bapak Ibu Saudara, untuk fungsinya membersihkan diri dari segala virus penyakit. Mari kita bersama-sama menyimak 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 yang berbunyi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam King James Version, kalimat yang terakhir, sesungguhnya yang baru sudah datang, di sana ditulis all things are become new. Segala sesuatu menjadi baru. Bapak Ibu Saudara, kata kuncinya di sini, siapa saja yang ada di dalam Kristus itu adalah ciptaan baru, memiliki pikiran yang baru, memiliki hati yang baru, memiliki pola pikir yang baru, di mana kebiasaan kita sekarang juga sudah baru, dan kita harus sadar, menjadi orang-orang yang sadar bahwa di dalam Kristus semuanya menjadi baru, dan berkat-berkat yang baru pun juga akan dilimpahkan untuk kita semua. Ayat ini terbukti adanya kesempatan untuk setiap kita, umat Tuhan, untuk memulai hidup baru jika kita di dalam Yesus Kristus Tuhan dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat yang hidup. Itu artinya dosa pelanggaran, kesalahan sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus dan hidup kita menjadi merdeka. Hidup kita ditebus dengan darahnya yang mahal di kayu salib, Bapak Saudara. Kita menjadi orang yang merdeka. Nah, tugas kita tinggal satu, yaitu apa? Menjaga kekudusan, menjaga kesucian, menjaga kebersihan. Kalau sekarang ini kita menjaganya bagaimana? Bawa hand sanitizer, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, minum suplemen, makan makanan yang bergizi, tingkatkan imun. Lalu tenaga rohani, bagaimana menjaga agar hidup kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan setiap hari. Bapak Saudara, ada cerita lama, ada seorang kakek dan cucunya yang tinggal di sebuah perbukitan, di mana perbukitan itu tidak jauh dari sungai. Setiap hari kakek ini memiliki kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Namanya seorang cucu melihat, anak kecil melihat dan kepingin mengikuti apa yang dilakukan oleh kakek ini. Dia setiap pagi membaca Alkitab, Bapak Saudara. Setiap pagi membaca Alkitab dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Salah satu kegiatan yang dicontoh oleh cucu ini adalah juga membaca Alkitab. Dilakukan terus-menerus, dan satu hari si cucu ini
bertanya sama kakeknya, "Kek, fungsinya baca Alkitab ini apa sih sebenarnya? Soalnya ketika aku baca dan aku tutup di situ, aku juga langsung lupa, Bob. Kayak, jadi fungsinya nih apa? Aku nggak mengerti." Si kakek ini juga menjawab, "Cuk, sekarang kakek punya keranjang arang, bekas ditempati arang, dan keranjang ini dilubangi. Lalu tugasmu adalah kamu pergi ke sungai, ambil air itu, lalu dibawa kembali ke rumah." Si cucu melakukannya, Bapak Saudara. Dia mengambil air di sungai dengan keranjang bekas arang yang sudah dilubangi oleh kakek, lalu kembali lagi ke rumah. Apa yang terjadi, Bapak Saudara? Airnya menetes di tengah jalan dan sampai di rumah kosong. Lalu lagi diambilnya air, dibawa sampai rumah kosong lagi, Bapak Saudara. Lalu cucu ini protes dan pengen ganti ember. Kayak, saya mau ambil ember itu aja. Karena apa? Nanti kalau ember itu bisa nampung air. Kakek berkata, "Jangan, yang saya perlukan adalah keranjang bekas arang yang sudah dilubangi itu. Jadi kamu pergi lagi." Si cucu menjawab, "Kek, pasti nanti sia-sia, ini tuh percuma. Sekalipun aku lari, nanti pun juga percuma, Kek. Oke, aku akan lakukan ini dan aku akan berlari." Dia berlari mengambil air di sungai dengan sekencang-kencangnya, membawa keranjang yang berisi air itu kembali lagi ke rumah, dan apa yang terjadi? Tetap kosong keranjang itu. Kosong tanpa air karena airnya sudah menetes dan habis di tengah jalan, Bapak Saudara. Si cucu berkata, "Kek, bener kan? Semua ini tuh percuma. Apa yang kita lakukan ini percuma. Rasanya membaca firman Tuhan setiap hari itu juga percuma." Apa yang dijawabkan oleh si kakek? "Cuk, semua ini tidak percuma. Coba kamu lihat keranjangnya. Keranjangnya luar dan dalam bersih. Karena apa? Terkena air dari sungai itu." Begitu juga dengan hidup kita, Bapak Saudara. Kalau kita membaca firman Tuhan, hati kita bersih, dari dalam bersih, dari luar pun juga akan bersih. Ketika kita membaca firman Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Sebab oleh karunia Roh Kudus, ketika kita membaca firman Tuhan, maka Roh Kudus akan membersihkan hati kita. Maka Roh Kudus akan menyucikan hidup kita. Maka kita layak untuk di hadapan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-9 mengingatkan kita. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi berkata bahwa firman Tuhan mampu menjaga hidup kita untuk bersih. Oleh karena itu, mari kita Bapak Ibu Saudara, sebagai tenaga rohani, mari kita melakukan 3M, yaitu menjaga hubungan dengan Tuhan Yesus, terus menerus memuji-muji Tuhan, dan yang kedua adalah memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Kita memakai masker kita sebagai perlindungan, masker keselamatan hidup kita. Dan yang M yang ketiga adalah menjaga kekudusan dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Ini adalah ciri-ciri dari tenaga rohani. Tuhan Yesus dimuliakan. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini. Kami memuliakan nama-Mu, kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya Roh Kudus berkarya atas hidup kami hari ini. Engkau memberkati kami dalam ibadah kami Bapa, dan Engkau melawat kami lebih lagi. Kami percaya kami menerima firman-Mu dan hidup kami berubah. Kami memiliki hati yang baru, kami memiliki pikiran yang baru yang berasal dari Engkau, sehingga kami menjadi pribadi yang baru yang terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Saudara jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri.
Kita akan mendeklarasikan visi misi kita yang terambil dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Visi: tertanam, bertumbuh dan berbuah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Misi: menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang dinamis, bertumbuh dalam iman, meraih berkat rohani dan jasmani untuk menjadi berkat keselamatan bagi lingkungan, kota, bangsa, negara, dan seluruh dunia. Masih tetap berdiri, mari kita mengakhiri ibadah hari ini dengan mempersembahkan persembahan kita dan juga menaikkan doa syafaat dan doa berkat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur juga Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk mempersembahkan persembahan ini. Kami mohon untuk Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati kami semua di waktu-waktu yang akan datang, boleh mampu mempersembahkan yang lebih baik lagi. Karena kami percaya ketika Tuhan kami mempersembahkan yang lebih baik, maka kami sudah diberkati dengan jauh lebih baik. Terima kasih Bapak. Sekarang izinkan kami mempersembahkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan yang terus menolong, memberikan pemulihan, sehingga bangsa dan negara kami terus ada dalam damai sejahtera Tuhan. Pemerintahan kami Tuhan berkati sesuai dengan kemurahan-Mu yang besar. Kami juga berdoa untuk tempat di mana kami tinggal, dimanapun kami berada di kota kami ini, Tuhan memberkati, memberikan kesejahteraan, sehingga kesejahteraan tempat tinggal kami menjadi kesejahteraan kami. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan jemaat di tempat ini, Tuhan yang terus memimpin dan melindungi, mengarahkan kami kepada keberhasilan demi keberhasilan dalam kami melayani dan menyembah Tuhan. Tuhan memberkati dengan rumah ibadah permanen yang lama kami doakan, Tuhan yang memberi, dan juga semua jemaat di tempat ini yang ulang tahun dalam minggu ini, Tuhan memberikan umur panjang, rezeki yang lancar, dan iman yang semakin teguh kepada Tuhan, dan juga semua yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan menjamahkan tangan-Mu memberikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan untuk pertemuan-pertemuan jemaat di sini berikutnya, ibadah yang diadakan, baik secara on-site maupun online. Tuhan menolong semakin disempurnakan di dalam segala sesuatunya, baik sumber daya manusia, peralatan, sistematika, maupun semua power yang ingin kami persembahkan. Tuhan yang memberi anugerah kepada kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, izinkan kami mengakhiri ibadah hari ini dan mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami ini oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang mengikuti dari rumah, angkat hatimu, tadahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari Allah Yehuwah Bapa Surgawi, Sang Putra Mesias Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan bersama, amin. Silahkan duduk kembali dan mari masing-masing kita mengucap syukur secara pribadi. Tuhan memberkati.